itu prinsip ritme? Prinsip ritme merupakan pola yang diciptakan dengan mengulang atau membuat variasi elemen dengan pertimbangan yang diberikan terhadap ruang yang ada di antaranya dan dengan membangun perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya. Prinsip-prinsip yang ada di ritme. Yang pertama ada waktu, yang kedua meter, yang ketiga durasi, yang keempat pola ritme, yang kelima aksentuasi, yang keenam syncopation, yang ketujuh tempo. Jenis-jenis prinsip ritme. Yang pertama ritme reguler. Terjadi ketika elemen-elemen yang sama diulang dengan jarak atau interval yang konsisten, menciptakan pola yang teratur dan yang dapat diprediksi. Yang kedua ada ritme irregular, juga dikenal sebagai ritme yang tidak teratur atau ritme bebas, di mana pengulangan elemen tidak memiliki pola yang konsisten atau teratur. Ini seringkali menciptakan perasaan gerakan atau dinamika yang lebih acak atau alami. Yang terakhir ada ritme fluktuatif, merupakan kombinasi dari ritme regular dan irregular, di mana terdapat pola berulang dengan variasi dalam interval atau jarak antara elemen-elemen. Untuk yang selanjutnya di sini ada elemen-elemen ritme. Elemen ritme di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pola. Pola adalah pengulangan elemen-elemen yang membentuk struktur dasar dan ritme. Yang kedua ada interval. Interval merupakan jarak atau ruang antara setiap pengulangan elemen. Yang ketiga ada kontras dan variasi. Meskipun ritmenya melibatkan pengulangan, variasi dalam elemen-elemen seperti ukuran, bentuk, warna, atau orientasi dapat menambah minat visual dan menghindari kesan monoton. Fungsi dan efek ritme. Yang pertama, membimbing perhatian. Ritme membantu mengatur cara pemirsa menavigasi melalui karya, mengarah pandangan dari satu bagian ke bagian lainnya secara berurutan atau menekankan elemen-elemen penting. Yang kedua, menciptakan dinamika. Ritme dapat memberikan perasaan gerakan atau dinamika dalam karya, baik itu dalam seni visual, musik, atau desain grafis. Ini menciptakan kesan visual atau auditif yang hidup dan menarik. Yang ketiga, menunjukkan struktur. Dengan mengatur elemen-elemen secara ritmis, seniman atau desainer dapat menciptakan struktur yang terorganisir dan mudah dipahami oleh pemirsa. Penerapan di berbagai media. Yang pertama, seni visual. Dalam lukisan, gambar, atau seni rupa lainnya, ritme dapat dilihat dalam pengulangan bentuk, garis, atau warna yang teratur. Yang kedua, desain grafis. Dalam desain grafis dan tata letak, ritme terbentuk melalui pengulangan elemen-elemen seperti teks, gambar, atau pola grafis. Yang ketiga, musik dan tari. Ritme adalah komponen kunci dalam musik dan tari, di mana pola irama dan gerakan tubuh secara ritmis menciptakan aliran atau perasaan irama yang kohesif. Prinsip hierarki visual. Apa sih yang dimaksud prinsip hierarki visual? Hierarki visual adalah prinsip penataan elemen untuk menunjukkan urutan kepentingannya. Desainer menyusun karakteristik visual misalnya ikon, menu sehingga pengguna dapat memahami informasi dengan mudah. Dengan menata elemen secara logis dan strategis, desainer mempengaruhi persepsi pengguna dan membimbing mereka ke tindakan yang diinginkan. Dalam desain antarmuka, pengguna atau UI, hierarki visual yang efektif membantu memberi informasi, memberi kesan, dan meyakinkan pengguna yang memiliki ekspektasi khususnya tentang tampilan antarmuka. Jadi, agar situs web aplikasi atau produk terkait berhasil, sangat penting untuk menyusun halaman atau layarnya guna meminimalkan ketidakpastian pengguna, menunjukkan empati maksimal kepada mereka, dan memberi mereka sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Apa sih fungsi dari prinsip hierarki visual? Prinsip hierarki visual adalah sebuah prinsip tata letak atau layout elemen desain yang bertujuan untuk menampilkan hal penting terlebih dahulu, kemudian yang lebih tidak penting. Prinsip ini dapat digunakan dalam desain antarmuka, pengguna UI, dan desain grafis untuk membantu meningkatkan navigasi dan pemahaman pengguna, serta memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disaji.
Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari prinsip hierarki visual. Yang pertama, menarik perhatian audiens, memperbaiki keterbacaan dan keteraturan dalam desain, memberi informasi, memberi kesan, dan meyakinkan pengguna, memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disajikan, menyusun informasi yang diterima target audiens sehingga lebih mudah dicerna, membantu meningkatkan navigasi dan pemahaman pengguna terhadap suatu antarmuka. Dan terakhir, membantu target audiens mengatur fokus dalam pembaca sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membaca semakin singkat dan tetap informatif. Beberapa prinsip hierarki visual, yaitu yang pertama ada ukuran dan skala. Dalam desain grafis, skala dan proporsi sebagai elemen desain mengacu pada ukuran satu elemen grafis dalam kaitannya dengan elemen grafis lainnya. Dalam desain atau karya seni, ukuran dan skala adalah salah satu prinsip inti desain grafis dan keduanya dapat mempengaruhi makna desain Anda serta pun membantu pengunjung mengidentifikasi dengan mudah elemen terpenting dari desain Anda dan fokus pada informasi utama. Yang kedua, warna dan kontras. Warna adalah salah satu elemen kunci desain grafis dan saya memiliki satu postingan yang didedikasikan untuk warna dan panduan lengkap teori warna. Di sini berbicara tentang hierarki visual. Warna dan kontras digunakan dalam komposisi desain untuk mengarahkan perhatian pemirsa ke elemen grafis tertentu melalui palet warna kontras di mana elemen terpenting menggunakan warna yang lebih cerah. Yang ketiga, hierarki tipografi. Hierarki tipografi dalam desain grafis adalah sistem yang digunakan untuk mengatur secara visual menggunakan tipografi. Urutan pentingnya, informasi yang ditampilkan dalam desain di mana judul akan menjadikan yang paling penting elemen dan itu akan lebih besar dari teks isi dan itu akan membantu pemirsa untuk dengan mudah mengidentifikasi topik utama desain. Yang keempat, spasi. Spasi dalam hierarki visual digunakan untuk memberi semua elemen grafis Anda dalam desain lebih banyak ruang dan ruang untuk bernapas. Dan ini akan memudahkan pemirsa untuk mengidentifikasi semua objek dalam desain Anda dan mengurutkannya berdasarkan kepentingannya. Yang kelima, kedekatan. Kedekatan adalah salah satu prinsip dasar desain grafis dan aturan kedekatan dalam hierarki visual menyatakan bahwa hal-hal yang terkait harus lebih dekat satu sama lain dan hal-hal yang tidak memiliki hubungan harus ditempatkan lebih jauh satu sama lain dalam komposisi desain Anda. Penyelarasan. Penyelarasan adalah desain grafis mengacu pada penempatan elemen grafis dan teks pada halaman yang sejajar dengan komposisi Anda. Penyelarasan membantu Anda mengatur elemen desain dan membuat koneksi visual serta membuat pemirsa lebih mudah mendeteksi informasi terpenting dari desain Anda dan meningkatkan keterbacaannya. Yang ketujuh, pengulangan. Pengulangan dalam desain grafis mengacu pada proses pengulangan elemen grafis yang berbeda dari desain Anda dan menempatkannya melalui komposisi desain untuk memberikan tampilan yang lebih terpadu dan menambah konsistensi pada desain Anda. Yang kedelapan, garis terdepan. Garis dalam desain grafis merupakan salah satu elemen grafis dasar dan merupakan tanda yang digunakan untuk menghubungkan dua titik berbeda. Dalam hierarki visual, kita menggunakan garis terdepan dalam desain untuk mengarahkan mata pemirsa dan mengontrol perhatian mereka menggunakan garis. Yang kesembilan, aturan sepertiga. Aturan sepertiga dalam desain grafis adalah teknik umum desainer dan terdiri dari membagi desain menjadi 3 baris dan 3 kolom. Dan tempat bertemunya garis vertikal dan horizontal adalah tempat titik fokus dalam komposisi Anda harus ditempatkan. Dengan melakukan teknik ini membantu membuat efek yang lebih mencolok bagi pemirsa. Dan yang ke-10 sekaligus yang terakhir adalah perspektif. Perspektif dalam desain grafis mengacu pada efek 3 dimensi yang diberikan pada gambar datar sebagai komposisi desain dan desainer dapat menggunakan teknik ini untuk menciptakan ilusi, kedalaman dan hierarki visual objek yang lebih dekat dengan Anda mendorong lebih banyak perhatian. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hierarki visual, yaitu tipografi dan gaya, pahami prioritas pengguna, dan ingat tujuan. Yang pertama, tipografi dan gaya.
Font yang rumit lebih cocok di beberapa industri, tetapi teks yang berhias dan efek khusus, misalnya teks timbul dan pudar, dapat mengganggu pengguna dan bahkan gangguan kecil pun mengurangi kegunaan. Yang kedua, pahami proses pengguna. Anda ingin membantu pengguna dengan informasi yang terringkat, jadi tidak tergunanya menekankan semua di layar pada saat yang sama. Penting bagi Anda untuk mengetahui elemen mana yang perlu dihargai pengguna sebagai hal yang sama pentingnya. Misalnya, tombol putar pada beberapa dashboard. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, ingat tujuan, fungsi pemecahan masalah setiap halaman atau layar selama interaksi pengguna. Misalnya, peta perjalanan pelanggan sangat membantu untuk mengetahui apa yang penting dan kapan saat Anda menentukan urutan kepentingan per layar. Anda mungkin akan melihat beberapa elemen berlebihan yang dapat Anda abaikan. Lalu, apa itu prinsip titik fokus? Prinsip titik fokus adalah salah satu untuk menarik perhatian antara mereka dan ilustrasi. Kedua titik fokus tersebut merupakan dua unsur yang saling berebutan perhatian. Dan contohnya sebagai berikut. Dan yang kedua, unsur-unsur utama dari prinsip titik fokus. Yang pertama, ada fotografi. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Kedua, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah metode perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang bisa digunakan perusahaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dan yang ketiga, psikologi. Dalam psikologi, prinsip titik fokus merujuk pada cara perhatian manusia dapat diarahkan dan difokuskan pada objek atau informasi tertentu. Lalu, apa peran prinsip fokus dalam desain? Lalu, apa sih peran prinsip fokus dalam desain? Fokus dalam prinsip desain selalu diperlukan untuk menciptakan sebuah komposisi yang dapat menunjukkan bagian yang dianggap penting dan menjadi perhatian utama atau ide utama dalam karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Sarasat Aulia, saya dari kelompok 8 dan ini rekan-rekan saya bernama Saya Kristen Dika. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang apa itu tipografi dan apa itu teks. Teks adalah sederetan kata atau kalimat yang menjelaskan suatu barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Bahasa yang digunakan untuk penyusunan teks pada iklan hendaknya sederhana, singkat, dan tepat, serta memiliki daya tarik pada kalimatnya. Sistem penanaman dan fungsi teks, judul, headline atau heading, terletak di bagian atas pada sebuah iklan, dengan ukuran huruf paling besar antar huruf yang lainnya, dan biasanya berfungsi untuk menyampaikan pesan yang paling penting. 2. Subjudul atau subheadline, berfungsi untuk melengkapi serta memperjelas pengertian headline dan membagi sebagai penyela teks berikutnya. Biasanya ukurannya lebih kecil daripada judul dengan warna yang berbeda. 3. Teks isi body copy. Teks ini digunakan untuk menerangkan produk atau maksud secara detail, lebih detail dari judul atau subjudul dan menjelaskan kandungan dalam produk. 4. Slogan semboyan. Slogan semboyan adalah kalimat pendek yang unik dan khas yang dimiliki oleh sebuah produk untuk memancing ingatan konsumen. 5. Kata penutup closing word. Kata penutup difungsikan sebagai penutup teks yang berisikan harapan dan janji dengan kalimat yang singkat dan jelas. Sekarang kita masuk di bagian tipografi. Kata tipografi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata typos dan graphia. Typos artinya cetakan, bentuk, dan sejenisnya. Graphia artinya hal tentang seni tulisan. Secara umum, tipografi dapat diartikan sebagai seni mencetak dengan menggunakan huruf, seni menyusun huruf dan mencetak dari huruf, atau penyusunan bentuk dengan gaya-gaya huruf. Tipografi sama dengan menata huruf yang merupakan unsur penting dalam sebuah karya desain komunikasi visual.
untuk mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Tipografi lebih dari 10.000 berlaku secara internasional dan sudah dibakukan. Jenis-jenis huruf. Huruf tak berkait atau sans serif. Bentuk huruf yang tidak memiliki kait, bertangkal, tebal, sederhana, dan lebih mudah dibaca. Dan sifat huruf kurang format. Contoh bentuk huruf ini yang paling populer yaitu tipe Arial dan Helvetica. Selanjutnya ada huruf berkait atau serif. Bentuk huruf yang memiliki kait dengan ketebalan yang kontras. Jenis ini merupakan huruf formal, sangat anggun dan serif. Contoh yang paling umum yaitu tipe Times New Roman. Udah. Huruf tulis atau Latin atau script. Jenis ini merupakan dasar dari bentuk huruf yang ditulis dengan tangan. Kontras tebal dan tipisnya sedikit saling berhubungan dan mengalir. Dapat memberikan kesan keanggunan dan sentuhan pribadi. Dekoratif atau grafik. Bentuk huruf yang sangat rumit desainnya. Bentuk ini hanya cocok dipakai untuk headline, tidak cocok digunakan sebagai body copy. Jadi sifatnya sangat terbatas dalam penggunaannya. Monospheric. Setiap huruf yang berjenis monospheric mempunyai jarak atau lebar yang sama setiap hurufnya. Contoh huruf monospheric yaitu tipe Conrier dan huruf yang ada pada mesin ketik. Prinsip kesatuan unity. Yang pertama ada kesatuan. Prinsip hubungan, jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan warna, raut, arah, dan lain-lainnya, maka kesatuan telah tercapai. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah rupa akan membuat karya terlihat cerai-berai, kacau balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Yang ketiga, susunan berirama memiliki prinsip kesatuan. Kesatuan unity adalah adanya unsur-unsur dalam seni rupa sehingga unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan berdiri sendiri. Bila unsur yang akan disusun tidak memiliki kesamaan, kemiripan atau sulit dicapai keserasian antar unsurnya, maka dilakukan pendekatan, pengikatan serta kerapatan. Kesatuan unity adalah adanya unsur-unsur dalam seni rupa sehingga unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan berdiri sendiri. Yang kedua ada kedekatan. Dengan mendekatkan objek, mata menangkap sebagai sebuah kesatuan atau grup. Dengan mendekatkan objek, dapat membentuk objek lain dan mempersepsikan elemen-elemen yang berbeda sebagai satu kesatuan yang harmonis. Objek-objek yang berdekatan satu sama lain cenderung dilihat sebagai bagian kelompok yang sama. Yang ketiga, kesinambungan. Dengan gambar yang berkesinambungan, mata kita diarahkan pada objek tertentu. Seperti gambar yang kita lihat di bawah ini. Dengan perspektif yang dibantu garis yang membantu untuk mengarahkan mata, mata kita cenderung mengikuti alur atau garis yang kontinu dan melihat elemen-elemen yang mengikuti objek tersebut sebagai kesatuan. Yang keempat, perataan. Dengan rata kiri atau left align, center, rata kanan atau right align, justif serta penggunaan grade dan guideline atau yang disebut horizontal, vertikal, diagonal atau kurva, maka akan didapat desain yang rapi. Yang kelima, lewati batas. Agar menarik perhatian, desain mungkin saja melewati batas, bertabrakan, berpotongan pada batas atau guideline atau grid yang ada. Teks yang bertabrakan menarik untuk ditebak dan wajah yang terpotong akan menimbulkan rasa penasaran seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah sebuah gambar yang terpotong. Dan yang terakhir adalah irama. Prinsip irama yang menjadi sebuah pola pengulangan terus-menerus secara teratur yang dibuat dari adanya unsur-unsur yang berbeda. Irama dapat mengajak mata kita untuk mengikuti pergerakan objek. Dalam desain, prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulainya
dari berbagai bentuk-bentuk indir rupa yang menjadi kunci visual ritme seperti gambar yang tertera di bawah ini. Apa itu prinsip keseimbangan? Keseimbangan adalah kesamaan distribusi dalam bobot. Mendesain dengan keseimbangan cenderung dirasakan keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan perasaan harmonis. Dalam konteks fisik, keseimbangan seringkali diilustrasikan dengan benda yang tetap stabil atau bergerak dengan kecepatan konstan karena distribusi massa dan gaya yang tepat. Namun, jangkauan prinsip ini melampaui batasan fisik semata. Di alam biologis, keseimbangan ekologis adalah kunci untuk menjaga keragaman hayati dan stabilitas ekosistem, memungkinkan setiap spesies berkontribusi pada keselarasan keseluruhan. Secara psikologis, keseimbangan mencerminkan keadaan mental dan emosional yang seimbang, di mana individu mampu mengelola tekanan dan konflik dengan cara yang produktif. Sementara dalam interaksi sosial, prinsip keseimbangan mendefinisikan hubungan yang adil dan berkelanjutan antara individu-individu dan kelompok-kelompok, menciptakan dasar bagi kerjasama yang harmonis dan perdamaian yang stabil. Jenis-jenis prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam desain komunikasi visual mengacu pada elemen-elemen visual seperti warna, bentuk, dan ruang ditempatkan secara seimbang di dalam komposisi. Beberapa prinsip keseimbangan yang digunakan meliputi 1. Simetris. Penempatan elemen-elemen visual secara mirip di kedua sisi garis tengah komposisi. 2. Asimetris. Menciptakan keseimbangan visual dengan mendistribusikan barat visual secara tidak merata tapi tetap menciptakan. 3. Keseimbangan radiator. Posisi elemen-elemen visual utama di sekitar titik fokus utama. 4. Keseimbangan gerak. Menempatkan elemen-elemen visual sedemikian rupa sehingga mata pengamat diarahkan ke seluruh komposisi dengan aliran yang terarah. Pemilihan prinsip keseimbangan yang tepat tergantung pada tujuan komunikatif dan estetika dari desain yang ingin dicapai. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan dengan bijak dalam desain komunikasi visual dapat menjadi efektif dalam menarik perhatian dan jelas kepada audiens. Prinsip keseimbangan. Pembahasan prinsip keseimbangan. Keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang, tidak berat sebelah. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Ada dua pendekatan dasar dalam prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris, susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat. Keseimbangan asimetris, pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi halaman. Dalam prinsip keseimbangan, warna, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur balance. Dalam mengakhiri materi ini, kita telah menjelajahi betapa pentingnya prinsip keseimbangan dalam desain komunikasi visual. Keseimbangan tidak hanya sekedar tentang distribusi elemen-elemen visual secara merata, tapi juga menciptakan harmoni yang memadu mata pemirsa dari satu elemen ke elemen lainnya, lancar dan alami. Dengan memahami prinsip-prinsip keseimbangan seperti simetris, asimetris, dan radial, kita dapat menciptakan pengalaman visual yang lebih kuat dan efektif. Ini bukan hanya tentang estetika, tapi juga tentang bagaimana pesan-pesan kita disampaikan dengan jelas dan menarik. Ingatlah bahwa keseimbangan adalah kunci untuk membangun desain yang memikat dan bermakna. Teruslah eksplorasi dan aplikasikan prinsip ini dalam setiap proyek desain Anda. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan komunikasi visual yang lebih kuat dan berhasil.
Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dalam logika, proposisi sering digunakan sebagai dasar untuk membangun argumen atau analisis. Proposisi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain. 1. Proposisi deklaratif, pernyataan yang memberikan informasi, seperti hujan turun hari ini. 2. Proposisi nilai, menyatakan penilaian, seperti film ini bagus. 3. Proposisi logika, digunakan dalam lokasi formal, misalnya jika A maka B. Proposisi juga dapat digabungkan menggunakan operator logika seperti dan atau dan tidak. Untuk membentuk proposisi yang lebih kompleks, proposisi memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk matematika, filosofi, dan ilmu komputer. Contoh proposisi 1. Proposisi deklaratif. Hari ini adalah Senin, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. 2. Proposisi nilai. Kucing adalah hewan peliharaan yang baik. Buku ini sangat menarik. 3. Proposisi logika. Jika hujan, maka tanah akan basah. Saifullah adalah mahasiswa atau pelajar. Manfaat proposisi. 1. Dasar pemikiran logis. Proposisi berfungsi sebagai landasan dalam analisis logika dan pengambilan keputusan, memungkinkan kita mengevaluasi argumen secara sistematis. 2. Komunikasi yang jelas. Proposisi membantu menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat, mengurangi risiko salah paham. 3. Pengembangan teori. Dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan, proposisi digunakan untuk membangun dan menguji teori. 4. Pembuatan keputusan. Proposisi membantu dalam proses pengambilan keputusan, karena kita dapat menilai situasi berdasarkan fakta yang diverifikasi. Analisis data. Dalam penelitian, proposisi membantu merumuskan hipotesis yang dapat diuji melalui eksperimen atau studi. Pengembangan argumentasi. Proposisi mendukung pembentukan argumen yang logis dan konkret, baik dalam situasi akademis maupun sehari-hari.